Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngemolang yang akan cintai ya, menyambung daripada video yang kemarin ya. Ada beberapa kelebihan menjadi seorang YouTuber menurut pendapat Akang ya. Yang pertama, kita bisa menjadi banyak saudara ya. Banyak kenalan ya. Jadi banyak kenalan, banyak saudara, dan itu silaturahim. Dan silaturahim itu menurut agama Akang ya, itu diwajibkan, bahkan harus saling mengenal. Itu di dalam Al-Quran ya. Ini menurut agama Akang sebagai pribadi muslim ya. Itu Allah mengatakan ya ayuhan nas. Nah, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi intinya kita harus saling ta'aruf, itu saling mengenal. Itu Allah sengaja menciptakan manusia itu dari jenis mu. Nah, kalau Siti Hawa kan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Nah, manusia sekarang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses ibu bapak kita. Nah itu Allah menjadikan kita itu suku-suku, bangsa-bangsa yang harus saling mengenal. Nah, menjadi YouTuber, nah, itu sebenarnya kalau dipikir-pikir oleh Akang ya, oleh Akang itu cocok sekali sebenarnya. Selain kita bisa tambah saudara, tambah kenal dengan siapapun itu, bahkan tidak terbatas dengan agama apapun itu, kita menjalin saudara itu ya. Nah, itulah diantara kelebihan itu, kelebihan seorang YouTuber itu. Jadi kalau misalkan kenapa tidak malu, enggak ya, enggak. Sekali lagi akan menjelaskan bahwa menjadi YouTuber adalah cocok. Kalau bisa semuanya jadi YouTuber itu, tapi itu nggak mungkin ya, nggak mungkin juga itu ya, karena masing-masing punya keahlian, masing-masing punya kesempatan ya, kesempatan yang beda gitu ya, yang beda itu, meskipun tidak dilarang juga itu, karena memang di situ ada keutamaan itu. Bagaimana kita memberikan suguhan informasi yang bagus gitu, yang bukan dibuat-buat, bukan gitu, tetapi informasi yang betul-betul bermanfaat bagi diri YouTuber sendiri maupun bagi yang menontonnya, bagi yang membukanya itu. Karena membuka satu video di YouTube itu tentu saja itu video yang mungkin kalau menurut Akang sendiri itu memberikan manfaat ya. Ini membuka, umpamanya seperti Akang misalkan membuka bagaimana istilahnya mah, cara istilahnya mensyukuri setelah melihat pemandangan indah misalkan. Karena di situ juga ada pelajaran ya. Ada pelajaran. Nah, di YouTube ada yang menyuguhkan tayangan-tayangan seperti pemandangan-pemandangan indah itu. Akan beberapa kali menayangkan hasil daripada Ngapolang itu pemandangan indah.
Nah itu bisa kita ambil ya pelajaran bahwa alam itu mengajarkan kepada kita itu saling memberi manfaat, gitu, saling memberikan support, gitu, memberikan semangat sebenarnya, gitu, semangat sebenarnya. Gitu. Kita datang ke gunung, kita datang ke ke tempat yang indah. Tempat itulah yang memberikan pelajaran bagi kita bagaimana dia memberi manfaat. Nah, kita juga harus memberi manfaat kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, termasuk tempat-tempat yang dikunjungi. Jangan coba-coba dirusak, gitu. Karena di situ juga banyak manfaatnya. Ada simbol-simbol yang harus kita gali ya, supaya kita bertambah bijaksana, bertambah ilmu, dan itu merupakan salah satu kemuliaan bagi seorang YouTuber ya, itu apalagi ini akan ya sendiri ya, gitu, pribadi seorang muslim yang memang itu harus bisa kenalan dengan siapa saja, gitu. Jangan sampai kita itu membeda-bedakan, sebenarnya jangan membeda-bedakan, gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa hati-hati umpamanya kalau bergaul, gitu, jangan sembarangan, gitu. Kalau menurut Akang itu bergaul boleh dengan siapa saja, boleh. Ini kenapa Akang mengatakan boleh dengan siapa saja? Yang dilarang itu bukan bergaulnya, tetapi yang dilarang oleh agama Akang itu bergaul dengan melakukan keburukan. Itu tidak boleh. Jangan sampai kita bergaul dengan A umpamanya, gitu. Boleh saja. Kita jangan memandang orang lain umpamanya negatif, jangan. Yang dilarang itu kita bergaul melakukan keburukan. Karena di dalam Al-Quran juga itu tadi dikatakan al-ta'arufu, saling berkenalan. Itu saling berkenal itu menambah silaturahim, gitu kan. Itu juga akan menambah rezeki. Akan kenal dengan umpamanya si A misalkan, itu lewat YouTube ya, meskipun tidak jumpa, tetapi itu merupakan salah satu kebaikan, salah satu perkenalan yang memang tempatnya di situ, gitu. Gak mungkin kita bisa bertemu, gitu. Nah, dengan ucapan salam kenal saja itu udah merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang indah, itu tanpa kita jumpa. Apalagi kalau satu saat kita bisa dijumpakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa, itu apalagi, gitu. Nah itu kelebihan daripada seorang YouTuber. Kalau misalkan dikatakan kenapa tidak malu, enggak, sama sekali enggak malu, justru itu kesempatan. Nah, kesempatan itu bisa dunia akhirat. Kalau kita istilahnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan lebih dari sekedar silaturahim umpamanya, bisa saja istilahnya gitu, kita mendapatkan rezeki ya dari cara-cara seperti ini, gitu. Terima saja, karena memang itu adalah memang bagian kita yang harus memang ditakdirkan. Itu kalau terima saja, dan alhamdulillah, gitu. Kalau hasil silaturahim kita, gitu, jangan terlalu mengharap, sebenarnya jangan terlalu mengharap, karena Akang sendiri sebagai pribadi muslim sebenarnya tidak terlalu mengharap hal itu, gitu.
Karena tujuan daripada Akang menjadi YouTuber itu ada hal-hal, ada visi dan misi itu. Ada yang harus kita sampaikan. Itu apa yang kita sampaikan, apa yang kita pesankan, yaitu kita sebagai pribadi muslim harus yang pertama itu saling kenal ya. Yang kedua mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan risalah. Menyampaikan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saling berwasiat. Kita saling memberikan ilmu. Kita sudah belajar ilmu nih. Ilmu apa saja ya, ilmu apa saja itu untuk kebaikan gitu. Jadi kan ilmu itu banyak gitu. Ada ilmu agama ya, ada ilmu umpamanya kita tahu tentang obat-obatan ya, itu juga ilmu gitu. Nah itu harus kita berikan lagi untuk lebih bermanfaat, karena itu akan jadi jariah ilmu juga. Nah, jadi bagi kita, bagi Akang sebagai pribadi muslim, tidak ada situasi kondisi yang tidak bisa dimanfaatkan. Tidak, semua kondisi, semua situasi itu bisa menjadikan diri kita meningkatkan ketaatan, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pribadi muslim ya, itu mempunyai jalur, mempunyai jalan itu. Mempunyai tujuan, mempunyai program itu. Yang pertama, umpamanya kita mempunyai tujuan hidup kita. Nah, seorang YouTuber pasti mempunyai tujuan hidup. Nah, sebagai pribadi muslim akan mempunyai tujuan hidup itu mardotillah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Akang sebagai pribadi muslim, dan mungkin yang lain itu tergantung kepada keyakinan masing-masing ya. Silakan gitu. Akang sebagai pribadi muslim mempunyai tujuan, yaitu tujuan Akang adalah mardotillah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh. Jadi membuat video YouTube ini tidak sembarangan. Akang juga Akang suka menyelipkan beberapa hal untuk sekadar mengingatkan diri Akang khususnya dan semuanya. Kita itu di dunia itu tidak akan lama gitu, maka kita harus berbuat baik gitu, sesuai dengan kapasitas kita. Kita punya ilmu nih, amalkan. Akang umpamanya punya ilmu ngejahit, misalkan ada yang minta ya sharing ilmu ngejahit, nah Akang bagikan. Jangan kita kikir dengan ilmu, karena bisa bermanfaat bagi Akang nantinya. Itu bisa menjadi jariah ilmu itu. Itu jariah itu artinya mengalir. Jadi pahala dan keutamaannya itu akan mengalir ya. Nah, ada yang meminta, kasih itu. Kemudian ada yang minta nasihat umpamanya, maka nasihatilah. Nah, itu salah satu keutamaan. Dan kembali lagi bahwa Akang juga sebagai pribadi muslim mempunyai tujuan hidup, yaitu mardotillah. Nah, ya, tujuan hidup atau wijhatul hayah gitu. Mempunyai tujuan hidup yaitu mardotillah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syiratul hayah, jalan hidup. Jalan hidup Akang harus berpegang teguh kepada
ajaran yang akan meyakini, yaitu ajaran Islam. Itu jangan keluar kalau memang akan meyakini. Nah, kita sebagai pribadi muslim nih, orang muslim ya, itu jangan sampai melenceng. Kita harus berada di jalan yang betul-betul diyakini ya, wargi sahabatnya ulang yang akan cintai. Jangan sampai melenceng, harus menapak gitu dari jalannya, jangan sampai keluar dari rel gitu. Nah, itu siratul hayah. Jadi jalan hidup kita melaksanakan, menjalankan, berada di garis syariat Islam. Itu syariat Islam itu indah, syariat Islam itu betul-betul cocok dengan diri kita sebagai manusia. Itu menurut pandangan Akang sebagai pribadi muslim. Nah, kalau menurut agama yang lain tidak, ya tidak. Gitu. Kan menjalankan agama itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita saling hormat menghormati. Nah, tidak boleh saling mengganggu. Itu tidak boleh. Yang ketiga adalah khitatul hayah, yaitu program hidup. Program hidup bagi kita sebagai pribadi muslim itu ibadah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi ibadah. Karena kalau setiap yang dilakukan oleh kita itu tidak menjadi ibadah, maka itu rugi. Karena ibadah yang dilakukan tiap hari itu Akang ya, umpamanya satu hari satu malam melaksanakan atau mendirikan sholat itu cuma 5 kali. Nah, itu sangat sedikit sekali kalau kita berbakti, mengabdi, mentaati Allah. Itu sangat sedikit sekali. 5 dikali 5 22, cuma 25 menit umpamanya. Atau kalau lama yang misalkan 10 menit itu sholat gitu, itu cuma 50 menit. Sedangkan waktu 24 jam. Maka di situ ada khitatul hayah, program hidup bagi Akang sebagai pribadi muslim adalah ibadah. Setiap langkah kita, gerakan kita, ucapan kita, pendengaran kita, hati dan pikiran kita itu harus menjadi ibadah. Karena yang dilakukan ibadah khusus seperti sholat, puasa kan menunggu 1 tahun sekali, gitu ya. Tapi kalau semua kegiatan ini termasuk jadi YouTuber ini, kita tayangkan coba hal-hal yang baik, hal-hal yang mendidik, ya, gitu. Nah, ini juga sebagai benteng. Akan membuat video YouTube itu juga sebagai benteng untuk jangan terlalu deras lah gitu. Generasi yang akan datang harus disuguhkan dengan sesuatu yang memang seharusnya mendidik itu. Jangan sampai kita masuknya itu ke video-video yang bukan saatnya untuk dilihat atau bukan sesuatu yang pantas untuk dilihat untuk generasi kita. Nah, mudah-mudahan generasi kita itu cerdas ya, pandai. Nah, video-video mana yang sementara ini harus ditonton ya. Meskipun Akang tidak mungkin bisa mencegah apa? Mencegah orang untuk menonton tayangan-tayangan yang memang menurut ajaran itu kurang baik misalkan gitu. Itu nggak mungkin. Karena kebebasan sekarang itu betul-betul kebebasan yang sebenarnya susah untuk dikontrol. Susah itu. Orang ditutup saja dipaksa dibuka, apalagi kalau dibuka ya. Gitu. Apalagi kalau dibuka itu. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi sekali lagi, menjadi seorang YouTuber adalah menurut Akang adalah pekerjaan yang mulia. Dan kita mengisinya itu dengan sedikit tausiah, ya,
tausiah itu artinya berwasiat. Nah, berwasiat itu bukan untuk orang lain khususnya, tetapi untuk diri akang sendiri. Itu karena kita jangan menuduh orang tidak baik. Gitu. Karena kita tidak tahu itu orang itu baik atau tidak, sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya. Hanya yang tahu ya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu hati seseorang? Tidak ada yang tahu. Jangankan kita sebagai manusia, malaikat pun tidak tahu hati orang. Itu malaikat itu. Apalagi kita sebagai manusia tidak tahu sebenarnya hati orang. Siapa yang tahu hati orang? Nggak ada. Kalau orang Sunda bilang, ini nih, laut jero bisa diteleman, tapi hati manusia tidak bisa ada yang tahu. Itu. Oleh karena itu, sekali lagi Akang menambahkan video yang kemarin bahwa menjadi seorang YouTuber itu sangat banyak sekali kesempatan untuk kita berkarya. Untuk berkarya. Untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Ditambah lagi banyak kenalan, silaturahim, dan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan agama kita, agama Islam tidak. Nah, inilah yang harus informasikan kepada sesama, kepada orang-orang yang menganggap bahwa seorang YouTuber ini begini. Tidak semuanya begitu, meskipun mungkin ada misalkan, dan itu dijalankan dengan secara alami. Itu kita tidak bisa memaksa untuk orang lain menonton, kecuali kan misalkan kerabat kita, saudara kita, misalkan tontonlah gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau pada orang lain itu tidak mungkin gitu. Nah, itu terserah kepada orangnya dan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita tidak tahu gitu. Dan penonton yang banyak pun itu belum tentu ya, belum tentu itu menjamin memberikan jam yang banyak. Karena Akang punya pengalaman juga gitu, punya pengalaman bahwa ini contohnya Akang waktu upload video itu ngabolang ke Sindang Panon. Nah, itu banyak di situ itunya penontonnya. Kalau nggak salah sekitar 1.800 itu paling banyak ya. Bagi YouTuber pemula itu ya, lihat penontonnya itu banyak, itu gembira ya. Berarti banyak sekarang mengenal. Akang baru berapa bulan ya, dari tanggal 15 Mei Akang itu 13 Mei Akang coba upload video di YouTube. Nah, itu sama sekali Akang tidak tahu ya caranya bagaimana. Itu anak saya dulu yang edit ya, uploadnya Akang tidak tahu. Nah, sekarang udah Agustus ya, hari ini hari Rabu ya, Rabu. Sampai sekarang itu Akang mengumpulkan beberapa upload video ya, alhamdulillah lancar ya istilah. Jadi beberapa bulan, 3 bulan lah ya, 15 Mei berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 3 bulan lebih ya gitu. Nah, itu ada penonton yang paling banyak ya, yang paling banyak itu waktu video ngebolang ke Sindang Panon, itu bisa dilihat gitu.
Itu jumlah tontonannya banyak tetapi jamnya sedikit. Nah, Akang suka melihat itu, melihat di studio melihat, ternyata tidak menjamin juga gitu. Nah, itu tidak bisa memaksa, itu terserah kepada keridhaan orang yang menonton. Ada yang menonton mungkin 2 menit 3 menit atau sama sekali cuma dibuka saja, sudah dibuka udah like umpamanya, udah gitu. Nah, itu saja ya. Nah, itu pengalaman Akang ya untuk saat ini menjadi YouTuber. Sangat banyak sekali manfaatnya, menambah teman, bisa menjalankan perintah Allah, wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saling mengenal ya. Dan juga kita nanti ini, tetapi jangan terlalu mengharap, karena masalah materi atau keuntungan dunia itu tidak bisa dinikmati oleh kita 100%. Nggak mungkin kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan, tidak mungkin. Yang pasti kita memakan ya, mengamalkan, memberikan itu cuma sedikit. Memakai atau memakan rezeki kita itu sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau butuhnya 1 piring, maka Allah akan memberikan 1 piring. Kalau butuhnya 2 piring, maka Allah akan memberikannya 2 piring. Jadi sangat tidak mungkin ada manusia yang hidup di dunia ini itu hidupnya tidak cukup. Sangat tidak mungkin. Ini prinsip. Tapi ada pertanyaan, bagaimana orang gelandangan, orang yang suka mengambil dari tempat yang kurang baik makanannya, itu kemungkinan kekeliruan dan kesalahan orangnya. Kemungkinan itu, karena nggak mungkin. Allah sangat profesional dalam mengurus manusia, mengurus makhluknya. Tidak ada konspirasi antara Allah dan malaikat umpamanya. Umpamanya begini, ini menambahkan, maaf ya, menambahkan. Kata Allah umpamanya begini, malaikat coba si A sengsarakan, si B kayakan. Nggak mungkin itu. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu supaya bahagia. Contohnya Adam alaihissalam didiamkan atau harus mendiami Adam surga. Surga itu menurut keyakinan Akang yang ada di dalam Al-Quran dan ajaran Akang itu adalah tempat yang mulia, tempat yang indah, tempat yang mencukupi kebutuhan manusia. Nah, jadi gak mungkin itu kita tidak dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu keyakinan pribadi Akang sebagai pribadi muslim. Kita sebagai makhluk itu yang menanggung kebutuhan, Allah yang mencukupkan. Dan Allah adalah Tuhan yang mengurus makhluknya, itu yang profesional, itu yang menolong. Itu oleh karena itu sangat tidak mungkin ada makhluk Allah yang rezekinya tidak dicukupkan. Itu pasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.